Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله رب العالمين الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah al-Misri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekarang ini di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama Sayyidid Du'ah, penghulunya para da'i dan pemimpinnya para nabi dan rasul, pemimpin manusia seluruhnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita di dalam surganya kelak pada hari kiamat. Lalu beliau mengatakan malam ini insyaallah kita akan mengkaji ayat ke-74 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar." Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal di antara batu-batu itu
sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. أيها الإخوة، قول الله جل وعلا ثم قست قلوبكم أي معشر اليهود أصبحت قاسية شديدة صلبة من بعد ذلك، أي من بعد ما رأيتم الآيات تلو الآيات. الآية الأولى المسخ، لما مسخ الله أهل السبت إلى قردة وخنازير. الآية الثانية رفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. الآية الثالثة انبجاس الماء من الحجر يحملونه معه أينما ذهبوا وحلوا وارتحلوا في أرض التيه في سيناء، فكلما أرادوا الماء يضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فيخرج منه الماء فيشربون وتشرب دوابهم. ثم بعد ذلك إحياء الموتى بأن يضربوا بعضو ميت من البقرة المذبوحة هذا الميت فيحييه الله كما كان قبل أن يموت، ثم يخبرهم بمن قتله بعد ذلك. كان الواجب على بني إسرائيل بعد هذه الآيات أن يزدادوا إيمانا ويقينا وطواعية لقول الله ورسله، إلا أنهم ازدادوا قسوة، فشبه الله قسوتهم بالحجارة في الصلابة والشدة وعدم اللين. ثم قال الله بل أنتم أشد من الحجارة قسوة. ثم عدد الله منافع الحجارة التي لم يكن فيهم بعض هذه المنافع. أيها الإخوة، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma qasat qulubukum. Kemudian setelah itu hati kamu menjadi keras. Maksudnya, wahai ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya hati kalian berubah menjadi keras. Ya. Min ba'di dzalik, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Ya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang Yahudi seluruhnya. Ya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka melalui nabinya Nabi Musa alaihi salam tanda-tanda kebesarannya. Ya, di antaranya adalah al-masakh. Allah subhanahu wa ta'ala mengganti ashabus sabt, yaitu ashabus sabt sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, orang-orang yang melanggar larangan Allah di hari Sabtu, Allah ganti tubuh mereka menjadi kera dan babi. Ya. Ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat di atas kepala mereka gunung, sehingga gunung tersebut memberikan naungan kepada mereka. Gunung tersebut seperti tempat berteduh bagi mereka. Ya. Yang membuat mereka ketakutan kiranya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan gunung tersebut kepada mereka. Kemudian di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air dari bebatuan yang mereka bawa kemanapun mereka pergi, ketika mereka dibiarkan sesat selama 40 tahun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bawa batu tersebut kemanapun mereka pergi. Ketika mereka merasa kehausan, maka Musa alaihi salam memukul batu tersebut dengan tongkatnya,
lalu keluarlah air dari bebatuan itu. Lalu di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan mayit, orang yang telah mati, yang dibunuh oleh beberapa orang di antara mereka, namun mereka mengingkari, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Kemudian setelah itu dipukulkan beberapa bahagian dari hewan sembelihan itu kepada mayit tadi. Lalu Allah hidupkan mayit yang tadinya telah mati, Allah hidupkan. Kemudian mayit itu pun memberitahukan kepada mereka siapa yang telah membunuhnya. Lalu mereka pun juga mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian banyak Allah perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya yang seharusnya menjadikan hati mereka lembut, lunak, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, Allah mengatakan summa qasat qulubukum, kemudian hati kalian, wahai ma'syarul yahud, wahai orang-orang Yahudi, hati kalian menjadi keras. Bahkan saking kerasnya Allah umpamakan hati mereka seperti batu. Fahiya kal hijarah, bagaikan batu. Batu memiliki sifat yang keras, sifat yang padat. Ya, Allah umpamakan hati mereka itu saking kerasnya, Allah umpamakan seperti batu. Bahkan Allah mengatakan au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Allahu akbar. Setelah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, mereka malah semakin keras hatinya, semakin membangkang, semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Sementara di ayat berikutnya atau pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa manfaat, beberapa kelebihan yang dimiliki oleh batu yang seharusnya mendatangkan manfaat dan faedah, akan tetapi tidak dengan keadaan Bani Israel. أيها الإخوة، لماذا ذكر الله في هذه الآية القلب ولم يذكر النفس؟ لماذا ربنا قال بل قست قلوبكم ولم يقل نفوسكم؟ الجواب أيها الإخوة أن القلب هو أصل البدن، وهو ملك الأعضاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. فالقلب هو محل الإيمان ومحل الرأفة والعطف والإسلام والإحسان، والقلب أيضا ومحل القسوة ومحل الشدة، وأصل المعصية تبدأ من القلب. لذلك ربنا وصف القلب بالقسوة، فإذا كان في القلب إيمان تناصر الإيمان إلى بقية الأعضاء، فكذا كان الإيمان في القلب ذهب جزء من الإيمان إلى العين فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله، وتخاف أن تنظر إلى ما حرم الله. يذهب نصيبا من الإيمان إلى اليد فلا تمتد إلى حرمات الله، فيذهب نصيب من الإيمان إلى البطن فلا تمتلئ بالحرام، ويذهب نصيب من الإيمان إلى القدم فلا تمشي في الحرام، ويذهب نصيب من الإيمان إلى الفرج فلا يمتد إلى الحرام، وهكذا أيها الإخوة. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini kemudian hati kalian, hati kamu menjadi keras? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hati di sini dan tidak menyebutkan jiwa? Allah sifati hati orang-orang Yahudi dengan sifat keras. Ya, dan Allah tidak mengatakan
jiwa-jiwa kalian menjadi keras? Jawabannya adalah karena hati adalah inti badan. Dan hati bagaikan raja bagi anggota badan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik semuanya. Apabila daging itu buruk, buruk semuanya. Ketahuilah daging tersebut adalah apa? Hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati di sini. Di samping hati adalah tempat yang harus diisi oleh manusia dengan keimanan. Hati adalah tempat kasih sayang, kelembutan. Ya, tergantung manusia bagaimana atau dengan apa mereka mengisi hati mereka. Ketika ada orang-orang yang mengisi hatinya dengan keimanan, mengisinya dengan kelembutan, kasih sayang, kecintaan, rasa malu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana juga ada manusia yang mengisi hatinya dengan kekufuran, dengan kekerasan, kedurhakaan, kebangkangan, kedustaan, kebencian dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, kemudian hati kalian menjadi keras. Ya, kemudian hati kalian menjadi keras. Makanya hati adalah tempat iman, tempat kelembutan, kasih sayang dan lain sebagainya. Ketika seorang hamba mengisi hatinya dengan keimanan, maka tidaklah hatinya mengeluarkan perintah kecuali perintah yang mengikuti atau yang mendukung keimanan tersebut. Ketika sebahagian iman itu mengalir di mata seseorang, maka tidak akan ada yang dilihat oleh mata kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Ketika keimanan itu mengalir ke telinga, maka tidak akan ada yang didengar oleh telinga kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah. Ketika keimanan itu mengalir ke tangan, maka tangan tidak akan berbuat kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman mengalir ke perut seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan mengisi perutnya kecuali dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika iman mengalir sampai ke kaki, maka kaki tidak akan melangkah kecuali ke tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika keimanan itu mengalir ke kemaluan seseorang, maka dia tidak akan meletakkan kemaluannya kecuali ke tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati di dalam ayat ini karena hati merupakan inti dan raja bagi anggota badan. أيها الإخوة، لماذا شبه الله جل وعلا قسوة القلب بالحجارة ثم قال أو أشد، بل أشد قسوة من الحجارة؟ لماذا لم يأتي الله جل وعلا بمشبه أشد من الحجارة مثل الحديد، الرصاص وغيرها من الأشياء التي يعرفها اليهود في ذاك الزمان؟ الجواب أيها الإخوة هو أن الحديد والرصاص وغير ذلك يذوب في النار، أما الحجارة فلا تذوب في النار. لذلك الله جل وعلا قال عن عذاب أهل النار وقودها الناس والحجارة. الحجارة وقود النار التي يعذب الناس فيها في نار جهنم والعياذ بالله. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati mereka yang keras itu dengan batu? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti batu. Ya, seperti batu. Atau bahkan lebih keras daripada batu. Sementara di sana juga ada benda-benda yang keras. Ya.
bahkan lebih keras daripada batu. Seperti apa? Besi. Ya, besi yang padat itu lebih keras daripada batu, bahkan menghancurkan batu. Ya, bahkan menghancurkan batu. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kekerasan hati mereka dengan batu? Maka jawabannya, hadirin hadirat, adapun besi atau yang sejenis dengan besi akan melebur ketika dibakar oleh api. Ya, adapun besi dan yang sejenis dengan besi akan melebur ketika dibakar dengan api. Berbeda dengan batu. Batu tidak akan melebur ketika dia dibakar. Yang ada dia akan gosong. Sementara besi akan melebur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa yang akan menjadi bahan bakar neraka pada hari kiamat adalah manusia dan bebatuan yang tidak akan hancur. Justru akan membantu untuk apa? Membakar dan menyiksa manusia di dalam neraka. أيها الإخوة، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية نوعا من أنواع القلوب وهو القلب القاسي. السؤال: ما هي أنواع القلوب التي ذكرها الله في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ القلب الأول أيها الإخوة القلب القاسي، ثم قست قلوبكم. والقلب القاسي هو الذي يستمتع بمخالفة شرع الله ولا ينصاع إلى أحكامه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، أصبح عندهم طول الأمد، أمنيات تتبعها أمنيات والعياذ بالله. يرغبون أن يعيشوا إلى أزمنة مديدة وأعمار طويلة، حينئذ يؤخرون التوبة ويسوفون الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقست القلوب، أصبحت شديدة قاسية والعياذ بالله. قال ربنا: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والعياذ بالله. أيها الإخوة wal akhawat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita salah satu dari macam-macam hati yang ada di dalam diri manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis hati al-qalbul qasi, hati yang keras. Kalau begitu, apa saja macam-macam hati dilihat dari keadaannya, sifatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang mulia. Maka jenis hati yang pertama adalah hati yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ada bersama dengan kita sekarang ini, al-qalbul qas, yaitu hati yang keras. Bagaimana hati yang keras ini? Ini hatinya orang-orang fasik, orang-orang yang senang, ya, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tunduk, ya, ikut kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16, kata Allah Subhanahu wa taala: "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, untuk khusyuk hati mereka
mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Fatala alaihimul amad, kemudian mereka melalui masa yang panjang, ditipu oleh angan-angan, ditipu oleh angan-angan, berangan-angan dengan angan-angan yang panjang, sehingga mereka hanyut dalam dosa dan maksiat, menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka tenggelam hanyut di dalam dosa dan maksiat, Allah katakan faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Seperti ini, Allah jelaskan di dalam Al-Quran penyebab kerasnya hati seseorang, yaitu orang yang hanyut di dalam dosa dan maksiat, lalu ditipu dan dibujuk rayu oleh syaitan dengan menunda-nunda untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertipu oleh kebaikan Allah Subhanahu wa taala, penundaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka hanyut di dalam dosa dan maksiat, lalu hati mereka pun berubah menjadi keras, القلب الثاني أيها الإخوة هو القلب الزائغ. والقلب الزائغ يعني المائل عن الحق إلى الباطل، المائل عن المحكم من الآيات والنصوص الشرعية إلى المتشابهات أو المشتبهات من النصوص الشرعية، الذين يريدون الفتن بين المسلمين، يفرقون صفوف الأمة والعياذ بالله، فيؤدون إلى تضعيف الأمة، كما قال ربنا جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب محكم من عند الله عز وجل، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لماذا يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم والقطعيات من الآيات؟ ابتغاء الفتنة، لأنهم أرادوا الفتنة لأنفسهم ولغيرهم والعياذ بالله، وابتغاء تأويله أي الإلحاد فيه عن الحق والعياذ بالله. Kemudian hati yang kedua adalah al-qalbu az-za'ir. Al-qalbu az-za'ir artinya hati yang condong kepada kesesatan. Hati yang condong kepada kesesatan. Condong kepada kesesatan daripada kebenaran. Condong kepada kesesatan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Condong kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar, daripada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang terang benderang dan tegas. Mereka condong kepada ayat-ayat mutasyabihat daripada ayat-ayat muhkamah karena mereka ingin melemparkan keraguan ke dalam hati kaum muslimin, ingin melemahkan keimanan orang-orang yang beriman, ingin menimbulkan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini hati yang zair, yang condong kepada kesesatan daripada hidayah, daripada jalan Allah yang lurus. Lebih condong kepada kesesatan. Dan tidaklah mereka mengikuti kesesatan itu melainkan untuk sekali lagi melemahkan keimanan umat Islam, melemparkan keraguan ke dalam hati mereka. Ini yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 7.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Minhu ayatun muhkamat. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah pokok-pokok Al-Qur'anul Karim. Wa ukhar mutasyabihat. Dan lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Lalu Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang yang di dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka mereka, kata Allah Azza wa Jalla, mengikuti yang mutasyabihat. Mutasyabihat ini maksudnya apa? Samar. Ya, tidak jelas. Mereka lebih mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk apa? Untuk mencari-cari fitnah, mencari-cari celah bagaimana menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Wa batigha'a ta'wilih, dan untuk mencari-cari takwilnya, bagaimana mereka bisa melegalkan dan membenarkan kesesatan yang mereka ikuti. Bagaimana mereka dapat terus menerus ya berada di atas kesesatan tersebut. Untuk ini mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan mereka tinggalkan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang terang benderang, yang jelas dan dapat difahami oleh setiap manusia. Al-qalbu tsalits ayuha al-ikhwah, al-qalbu al-aghlaf. Al-qalbu al-aghlaf. Al-qalbu al-aghlaf huwa kullu qalbin makirin كذاب بعيد عن الإيمان يحاول البعد عن الحقائق العقدية والإيمانية والعياذ بالله يتحجج بأنه لا يفهم يتحجج بأن على قلبه غشاوة أو حجاب فلا يفهم الحقائق على وضعها الطبيعي وإنما يحاول إثارة الفتن بين المسلمين والعياذ بالله وهؤلاء قال الله عنهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقال الله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Kemudian hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang ketiga adalah al-qalbu al-aghlaf. Al-qalbu al-aghlaf artinya adalah hati yang tertutup. Hati yang apa? Tertutup. Dia adalah hati yang senantiasa membuat makar. Makar rencana buruk. Ya. Bagaimana menghancurkan dan merusak orang-orang yang beriman, umat Islam. Hati yang kadzab, yang pendusta, pembohong besar, jauh dari keimanan. Jauh dari apa? Keimanan. Orang yang hatinya aghlaf, tertutup, selalu dan senantiasa mengingkari kebenaran. Ya, selalu dan senantiasa mengingkari kebenaran, hakikat ya yang sebenarnya, mengingkari keimanan, mengingkari wahyu, petunjuk, berdalih dengan mengatakan bahwasannya hatinya telah tertutup. Di atas hatinya ada penutup, ya, sehingga mereka tidak mampu dan tidak dapat memahami kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ini adalah hati yang tertutup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 88, kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana para nabi terdahulu seperti Musa dan Isa menjelaskan keterangan-keterangan yang mereka terima dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mereka. Akan tetapi apa kata kaum mereka? Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna gulf, hati kami tertutup.
hati kami tertutup. Lalu Allah mengatakan balla'anahumullah. Tidak, kata Allah, Allah telah melaknat mereka. Kenapa Allah laknat mereka? Bikufrihim, karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jal. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang hatinya tertutup ini. Allah sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 5. Allah mengatakan ucapan orang-orang yang mengingkari wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaih. Mereka mengatakan hati kami sesungguhnya tertutup dari menerima apa yang kalian serukan kami kepadanya. Wa fi azanina waqar, dan telinga kami telah tersumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dan kalian ada hijab, ada pembatas. Lalu mereka mengatakan fa'mal innana amilun, maka silakan kau beramal dengan apa yang kau yakini, sesungguhnya kami juga akan beramal dengan apa yang kami yakini. Ini jenis hati yang keberapa? Oh, hati yang berapa? Yang ketiga. Enggak tidur ya? Nah, baik, kita dengarkan azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زلنا في 3 كلمات ثم قست قلوبكم، لكن بقي لنا ساعة إن شاء الله كاملة. موافقون أم نتراجع؟ تفضل شيخ. Kita masih 3 kalimat saja dalam ayat ini. Artinya masih 1 jam. Kalian setuju? Setuju? Kalau penterjemah tidak setuju, tapi Ustaz Adi tidak setuju. طيب. رابعا القلب المقفل، قلب لا يتدبر الآيات ولا يتلو آيات الله عز وجل ولا يسرح بفكره في آيات الله الكونية فضلا عن الآيات الشرعية. أولئك الذين قال الله عنهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والعياذ بالله. طيب. Hati yang keempat adalah hati al-qalbu al-muqfal. Ya, hati yang mukfal artinya terkunci. Hati yang terkunci ini adalah hati yang tidak membaca Al-Quran, tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mentadabburinya, tidak memahaminya, tidak mengambil pelajaran darinya, ya, tidak menghayatinya. Akan tetapi dia melewatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memberikan apa? Faedah kepadanya. Ini sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Muhammad ayat 24. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci sehingga Al-Quran tidak lagi dapat memberikan kebaikan buat mereka? خامسا وأخيرا القلب المختوم، وهو القلب الذي ختم الله عليه بخاتم لا ينكسر أبدا بسبب ما علق به من النفاق والكفر والعياذ بالله. طب ما الفرق بين القلب المختوم والقلب المقفل؟ القلب المقفل ممكن أن يفتح في يوم من الأيام، أما القلب المختوم محال أن يفتح، مثل قول الله عز وجل لنوح إنه لن يؤمن من أهلك إلا من قد آمن. خلاص ما في أحد سيؤمن بعد ذلك.
لأن قلوبهم قد ختم الله عليها بالكفر والنفاق والعياذ بالله، فلا تفتح لا لطاعة ولا لنبي ولا لرسول ولا لآية شرعية ولا حتى لآية كونية كما حدث لبني إسرائيل. ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله بسبب كثرة نفاقهم وكفرهم والعياذ بالله. Kemudian jenis hati yang kelima, dan ini adalah jenis yang terakhir, yaitu al-qalbul makhtum. Al-qalbul makhtum artinya adalah hati yang terkunci mati. Hati yang terkunci mati. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati orang ini. Kenapa? Karena kemunafikannya yang sudah melampaui batas dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya dikunci mati oleh Allah, sehingga hatinya seperti hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya. Sehingga apapun yang disampaikan kepadanya tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, dan orang ini akan hanyut di dalam kekufuran, kedurhakaan, dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tidak akan pernah lagi hidup ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati pemilik hati ini. Maka oleh karena itu, apa bedanya dengan hati yang sebelumnya, yaitu hati yang terkunci? Muqfal artinya terkunci. Bedanya, hati yang terkunci mati ini tidak akan pernah terbuka lagi selama-lamanya sampai akhir hayat. Dia akan mati di atas kekufuran, di atas kemunafikannya. Sementara hati yang terkunci ini bisa saja suatu hari akan terlepas kuncinya, sehingga dia bisa menerima keimanan, menerima kebenaran yang datang kepadanya. Maka hati yang terkunci mati ini seperti hatinya orang-orang Bani Israel. Sudah sekian banyak Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya yang seharusnya dapat mengisi hatinya dengan keimanan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Akan tetapi karena hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun manfaat dan faedah dari apa-apa yang telah Allah perlihatkan kepada mereka. Qala Allah azza wa jalla mata. Entah apa tadi? Entah. Masya Allah. Entah berkasih. Qala Allah azza wa jalla thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. ذكر الله هنا الحجارة لأن مع بني إسرائيل والحجارة قصص كما ذكرها الله لنا في القرآن. الحجر الذي ضربه موسى فانفجرت منه الماء. أيضا الله رفع الحجارة، جبل من حجارة فوقهم كأنه ظلة. إذن الله سبحانه وتعالى أشار إليهم إلى قسوة الحجارة، ثم لما علموا أن قلوبهم مثل الحجارة في القسوة قال الله لهم بل أنتم أشد من هذه الحجارة لأن في هذه الحجارة منافع ثم عدد الله تلك المنافع. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, seperti yang tadi kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan hati orang-orang Yahudi dengan batu dari sisi kekerasannya. Dari sisi kekerasannya. Karena batu memiliki sifat keras, dan hati mereka, kata Allah Azza wa Jalla, seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati mereka keras seperti batu? Karena mereka memiliki
histori dengan batu. Memiliki cerita ya dengan batu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya kepada batu sehingga batu tersebut memancarkan air, mengeluarkan air. Kemudian cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat bukit batu di atas kepala mereka sehingga bukit batu tersebut seperti sesuatu yang menaungi mereka, memberikan tempat berteduh buat mereka. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini ya, kekerasan hati mereka seperti batu. Dari sisi kekerasannya. Bahkan Allah katakan au asyaddu qaswah. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Kenapa? Karena pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara batu-batu itu ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan faedah. Ya, makanya Allah sebutkan beberapa contoh di antara batu-batu yang memberikan manfaat dan faedah kepada manusia. Nah, walakin ayyuhal ikhwah, sudah mati. Sudah cabai. Sudah cabai. Dia mau tutup. Astaghfirullah. ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة؟ العلماء يقولون لا تنظر إلى مادة القلب ولكن انظر إلى أدائه لوظيفته. لا تنظر إلى المادة التي منها القلب. القلب عبارة عن لحم ودم. لا تنظر إلى المادة ولكن انظر إلى وظيفته التي يؤديها. فقلوب الكافرين عليها أغلفة لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا. مادة الإيمان لا تدخل فيها. لماذا؟ كلما جاء الإيمان كلما جاء رسول أو نبي أو وحي من عند الله عز وجل وتكلم أمامهم فالكلام لا يدخل إلى القلب لأن القلب مغلف بالكفر والنفاق والعياذ بالله. أما الحجارة فمنها ما يتفجر منه الأنهار. كثير من أنهار الدنيا أساسها عيون تخرج من الجبال فتجري الأنهار. وأحيانا يشقق الحجر فيخرج منه الماء فقط. ما الفرق بين هذا وذاك؟ كالفرق بين الحي والميت. تفضل شيخ. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati itu bisa lebih keras daripada batu? Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Dengan batu saja ya, dengan batu saja sebenarnya pun kita juga bertanya bagaimana kerasnya hati sama seperti kerasnya batu. Seberapa keras hati? Maka kata para ulama, jangan lihat kepada material hati. Hati itu ya, terdiri dari daging, darah, daging dan darah. Ya. Daging dan darah. Itu material hati. Akan tetapi kata para ulama, lihatlah kepada tugas yang dilakukan, tugas yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh hati. Itu yang harus dilihat. Jangan lihat materialnya, tapi lihat sejauh mana hati tersebut melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Membenarkan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara bebatuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Berapa banyak sungai-sungai yang mengalir? Itu bersumber dari mata air yang ada di pegunungan yang dipenuhi dengan batu, sehingga memberikan manfaat.
kebaikan kepada makhluk hidup. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Dan di antara bebatuan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. ما الفرق بين تفجر الحجارة فيخرج منه الأنهار وتشققها فيخرج منه الماء؟ إذا تشققت فخرج منها الماء فأنت تذهب إلى مكان الحجارة لتأتي بذلك الماء. أما إذا تفجرت وخرجت منها الأنهار فالماء من تلك الحجارة المتفجرة يأتي هو إليك عبر المجاري والعيون والمصارف. وفرق بين عطاء من الله تذهب أنت إليه فتأخذه وعطاء من الله يأتيك إلى باب بيتك فتأخذه أنت. لذلك قدم الله العطاء الواسع تتفجر منه الأنهار على العطاء الضيق تشقق فيخرج منه الماء. Baik. Lalu Syekh mengatakan apa perbedaan antara batu-batu yang mengalir sungai-sungai daripadanya dengan batu-batu yang terbelah lalu keluarlah air daripadanya. Perbedaannya adalah bahwa ketika ada di antara batu tersebut yang terbelah lalu keluarlah air daripadanya, ini mengharuskan makhluk hidup yang membutuhkan air untuk mendatangi batu tersebut, kemudian mengambil air darinya. Sementara batu-batu yang mengalir sungai-sungai daripadanya, seperti yang tadi kita katakan, betapa banyak sungai-sungai yang mengalir, sumbernya adalah dari mata air pergunungan yang terdiri dari bebatuan yang kemudian mengeluarkan air yang banyak, lalu mengalir jauh sehingga mendatangi ya tempat-tempat atau kediaman-kediaman makhluk hidup manusia. Di sini letak perbedaannya. Yang pertama yang pertama yang kita sebutkan, batu yang terbelah lalu mengeluarkan air, kita yang mendatanginya karena airnya sedikit yang keluar dari batu yang terbelah. Berbeda dengan batu yang mengalir sungai-sungai daripadanya, airnya banyak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu bentuk pemberiannya yang mencakup semua makhluk hidupnya. Bahwasanya mereka tanpa perlu berletih-letih, air atau pemberian Allah Subhanahu wa taala datang menghampiri mereka sehingga mereka hanya membutuhkan usaha yang sedikit untuk mengambil kebaikan dari air tersebut. Kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air yang sedikit yang mengharuskan mereka untuk datang ke tempat air tersebut kemudian mengambilnya untuk kepentingan kehidupan mereka. والنوع الثالث من أنواع الحجارة حجارة تهبط من خشية الله وتلك قد رأوها بأعينهم حينما قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. Kemudian jenis batu yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah batu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang meluncur jatuh takut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jenis batu yang ketiga. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang batu yang terjatuh ya di hadapan Nabi Musa alaihi salam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Musa pun tersungkur ya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي ختام الآية أيها الإخوة
يهدد الله جل وعلا بني إسرائيل على قبيح أفعالهم قائلا لهم أن ما تفعلونه ليس بغائب عنا ولسنا بغافلين عن هذا الفعل القبيح الذي خرج منكم فخافوا من وعيدي قال الله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر آيات فيها تهديد ووعيد لمن لم يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى علهم أن يعودوا علهم أن يرجعوا وإن عادوا بعد كل هذا الكفر قبل الله توبتهم ورجوعهم ولكن أن لقلوب غلف أن لقلوب قد أغلفت والعياذ بالله بغلاف الكفر والنفاق أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى ما قامت السماوات والأرض نعوذ بالله من هذا ثم نعوذ بالله من هذا ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل قلوبنا ونفوسنا راضية مطمئنة إنه ولي ذلك مولاه كما نسأله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك ومولاه. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancamannya dan kecamannya kepada Bani Israel, ya, bahwasannya apapun yang mereka kerjakan, ya, sebesar apapun atau sekecil apapun keburukan yang mereka perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah lalai dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah lengah terhadap apapun yang kalian kerjakan. Ya, apapun yang kalian kerjakan, kekufuran, kemunafikan, rencana buruk, ya, kedustaan dan seterusnya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dahulu waktu di dunia. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di ujung ayat kalimatnya yang berisi ancaman, kecaman ini, Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, hamba-hambanya yang telah jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kemunafikan, hamba-hambanya yang melakukan kedurhakaan dan seterusnya, Allah menginginkan mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, ketika hati mereka telah ditutupi oleh penutup sehingga, ya, sulit bagi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemunafikan mereka yang telah melampaui batas dan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar membuat mereka sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung pertemuan ini Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan keimanan, kemudian menjaga hati kita tidak ternoda oleh amalan-amalan yang akan membuatnya keras dan lain sebagainya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua dengan hati yang dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ayuhal ikhwah, bagaimana kalau kita berhenti dari tafsir sebentar saja, beberapa pertemuan yang ke depan, supaya kita membaca kitab As-Siyam dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, membaca secara ringkasan saja, dan kita akan jelaskan ringkasan saja, tidak panjang, karena kalau panjang mungkin satu hadis dua pertemuan insyaallah. Oke, kita mau ini insyaallah terserah antum, kalau antum setuju pertemuan yang ke depan kita akan membaca Sahih Al-Bukhari Kitab As-Siyam dalam Sahih Bukhari dalam menjelaskan ringkasan saja. Setuju atau tidak? InsyaAllah ini akan mulai dari pertemuan yang ke depan. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.